Halo anak-anak kelas 1, kembali lagi dengan Bu Titik dalam video pembelajaran kali ini. Dalam video pembelajaran kali ini, Bu Titik akan menjelaskan materi tentang diriku disayang Tuhan. Oke, diriku disayang Tuhan. Nah, ini kita lihat Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak. Mereka sangat senang seperti itu ya, mereka dekat dengan Tuhan Yesus. Yesus pun juga seperti itu, sangat menyayangi anak-anak. Nah, ini lagunya mungkin bisa kalian lakukan sendiri saja ya. Nah, ini ada cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Cerita ini tentunya diambil dari kitab suci ya. Kita baca ceritanya. Banyak orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Nah, dari ceritanya ini tadi diceritakan bahwa apa? Yesus suka memberkati anak-anak kecil. Nah, walaupun tadi ada yang sepertinya melarang gitu ya muridnya, tapi tidak. Yesus tetaplah mau untuk memberkati anak-anak. Nah, dengan cara apa tadi? Tangannya ditumpangkan di dahi anak-anak kecil. Nah, seperti kalian kalau misalkan minta doa atau berkat dari Romo gitu ya setiap hari Minggu, nah kalian mendapatkan berkat di dahi. Seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dikatakan tadi apa? Anak kecil atau mereka yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Kenapa kok empunya kerajaan surga? Empu itu berarti pemilik gitu ya. Karena anak kecil punya hati yang tulus misalkan. Punya hati yang penuh kasih. Kasihnya itu masih tulus untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan seperti itu ya. Jadi orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Oke. Lalu Tuhan sayang pada semua anak, pasti. Tidak ada yang Tuhan tidak sayang gitu ya. Walaupun mungkin terkadang anak-anak masih suka berbuat salah, mungkin suka tidak taat gitu. Tapi pada intinya Tuhan itu menyayangi semua anak. Sikap Yesus bagaimana kepada anak-anak? Sikap Yesus kepada anak-anak adalah memberkati, mencintai semua anak. Tidak ada yang tidak dicintai. Yesus mencintai dan memberkati semua anak-anak. Itulah sikap Yesus kepada anak-anak. Lalu Tuhan tidak membedakan anak yang berambut keriting atau lurus, anak yang kurus atau gendut, anak yang berkulit putih atau berkulit hitam. Nah, karena apa? Yesus menciptakan semua anak itu memang unik, baik dan istimewa. Jadi Tuhan tidak akan membedakan anak yang hanya disayang, hanya anak yang berkulit putih misalkan, hanya anak yang berambut lurus misalkan. Tidak. Tetapi Tuhan mencintai semua anak, tidak membedakan anak-anak. Lalu Tuhan ingin kita apa? Tuhan ingin agar semua anak saling menyayangi dan mau berteman dengan siapa saja. Ya. Jadi Tuhan itu menginginkan agar anak-anak bagaimana? Agar anak-anak saling menyayangi dan mau berteman dengan siapa saja. Jadi tidak suka pilih-pilih teman, ya, yaitu
keinginannya Tuhan Yesus ya. Tuhan ingin agar semua anak saling menyayangi dan mau berteman dengan siapa saja. Nah, lalu bagaimana cara kita meminta berkat dari Tuhan? Ya, kita dapat meminta berkat dari Tuhan dengan cara berdoa yang pasti ya. Berdoa. Bagaimana lagi caranya? Bernyanyi. Nah, jadi cara kita meminta berkat dari Tuhan bisa berdoa dan bernyanyi. Ya, kalau kalian bernyanyi di gereja ya, misalkan perpaduan suara atau saat menjadi umat itu bernyanyi, tapi bernyanyi yang sungguh-sungguh, itu sama artinya kalian sedang meminta berkat dari Tuhan ya. Jadi selain berdoa, cara meminta berkat kita dari Tuhan adalah dengan bernyanyi. Lalu tempat kita dapat meminta berkat dari Tuhan di mana? Tempat kita dapat menerima atau meminta berkat dari Tuhan yaitu yang pastinya di mana? Gereja. Oke, yang pertama di gereja. Ternyata tidak hanya di gereja, di rumah pun juga bisa ya. Kalau kita meminta berkat dari Tuhan, mau berdoa di gereja bisa. Tetapi contohnya karena situasi yang seperti ini, kita tidak bisa ke gereja, maka kita bisa meminta berkat dari Tuhan saat di rumah. Berdoanya sungguh-sungguh di rumah gitu ya. Bisa ya. Jadi diingat tempat kita dapat meminta berkat dari Tuhan adalah di gereja dan di rumah. Nah, yang di rumah misalkan ada patung-patung Bunda Maria gitu ya, ada gambar Tuhan Yesus, ada salib gitu. Nah, ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk berdoa atau meminta berkat. Gitu. Karena itu, rajinlah ke gereja bersama orang tua atau saudara. Nah, seperti di gambar ini, mereka setiap hari Minggu rajin ke gereja. Nah, nanti kalau gerejanya sudah dibuka dan situasi sudah baik, anak-anak harus rajin ke gereja ya. Nah, kalau sekarang belum bisa ke gereja, bisa berdoa lewat rumah, di rumah. Karena tadi juga rumah bisa jadi tempat kita untuk meminta berkat kepada Tuhan. Nah ini, sekarang coba direnungkan. Apakah aku selalu bersyukur kepada Tuhan yang menyayangiku? Sudah bersyukur belum? Kalau sudah bersyukur, berarti kita bisa berdoa dengan baik. Kita tidak gampang jadi anak yang suka mengeluh gitu ya. Karena kita sudah banyak menerima berkat dari Tuhan dan kita sangatlah disayangi oleh Tuhan. Oke. Demikian video pembelajaran dari Bu Pipit. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua ketika belajar di rumah. Oke, selamat belajar. Tetap semangat ya. Tuhan memberkati.